Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini di sesi baru kita Project Gocap ya, atau kita akan analisa emiten-emiten yang berada di Gocap atau di 50 ya, atau di under 50. Pokoknya kita coba nyari emiten yang mungkin di suatu saat akan menarik ya, saat sekarang masih di area 50. Nah, oke, sebelum ke pembahasan aku disclaimer dulu ya guys ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, ini saham dengan kode MAGP ya, atau Multi Agro Gemilang Plantation ya guys ya. Dan ini saya ini masih suspend ya, suspend. Nah, ini sekali lagi ya, aku nggak punya posisi di sini, dan ini hanya sebatas kita nyoba analisa ya. Barangkali nanti dibuka dan ternyata emiten ini udah cuan, kan kita udah ada datanya dulu ya. Jadi kita catat dulu. Oke, ini MAGP kita akan coba lihat. Nah, ini aku udah pakai dua laporan keuangan ya. Ini 31 Desember atau ini tahunannya ya, atau bisa dibilang nih kuartal 4 boleh. Dan ini 31 Maret ini kuartal satunya ya. Jadi ini selisih per kuartal aja, selisih satu kuartal ya. Karena ini Desember dan ini Maretnya ya, jadi pas lah urutan lah ya. Ini kuartal 1 di 2002 dan ini kuartal 4 ya, atau tahunan di 2001. Nah, kita lihat untuk asetnya dulu ya. Kalau kita lihat di kuartal 1 nih ya, ini asetnya turun ya guys ya, dari 1,1 ya. Kalau kita bandingkan secara year on year ya, ini 31 Desember 2020 berbanding 21 ya. Ini kalau kita lihat aset 1,1 triliun ya, turun ke 853 untuk asetnya. Kalau kita bandingkan secara year on year ini turun ya, di 2020 banding 21 ya. Nah, kita coba bahas yang di kuartal 4 dulu, nanti biar kita lompat ke kuartal satunya enggak bingung guys. Nah, ini kalau kita lihat untuk likuiditasnya lumayan tinggi ya. Karena tadi asetnya 800 dan ini punya utang 756 ya. Ini hampir 90% ya untuk likuiditasnya. Ini sebenarnya nggak sehat guys ya, emiten kayak gini. Cuma ya kita coba analisa aja, jadi kita abaikan aja nanti ya. Karena ini suspend juga, jadi nggak mungkin ada yang beli kan. Nggak bisa beli juga teman-teman kan. Jadi ini kita catat dulu menariknya di mana nanti kan. Nah, ini kita lihat untuk ekuitasnya tinggal 86 miliar ya. Nah, ekuitasnya sendiri 86 miliar ini per kuartal 4 ya, atau tahunannya 2001 ya. Nah, oke, untuk penjualan juga ini masih minusnya masih banyak ya di suatu. Tapi ini ada penurunan guys ya. Kalau kita bandingkan secara year to year-nya turun penurunan ya. Dari min 23 turun ke 8 ya, 8,19, jadi ada penurunan. Oke, kita akan gunakan ke kuartal sesudahnya ya, atau kuartal satunya untuk perbandingannya. Nah, kalau kita lihat asetnya ini ya 840 ya, karena ini kemarin ya sisa itu 843 yang kemarin, dan ini aset untuk 31 Maret ini 840, jadi ini turun juga ya, dari 843 turun ke 840 ya untuk aset di kuartal satunya. Nah, untuk likuiditasnya ini ya sekitar 764. Kalau kita bandingkan sebelumnya itu masih ya ada penurunan ya. Kalau kita bandingkan ada penurunan, sebelumnya itu 756 ya guys ya. Nah, kita akan lihat untuk ekuitasnya sendiri. Ekuitasnya sendiri sekitar 86 miliar. Nah, kita lihat per kuartal 1 ini ekuitasnya berapa. Kalau kita lihat ekuitasnya tinggal 75 ya, jadi turun juga. Untuk ekuitasnya ini turun ya guys ya, untuk MAGP ya. Jadi ini kita coba analisa aja ya, bukan untuk data aja kita. Jadi kita bisa punya notes nih, kalau seandainya ini dibuka suspend, nah kita ada datanya tuh.
Jadi ketika naik kita nggak oh ini emiten ini fundamentalnya seperti ini loh, gitu. Seperti ini ya. Gunanya kita analisa itu seperti itu guys. Nah ini untuk penjualannya ya, penjualannya itu masih min rugi ya guys ya, rugi sekitar 10 miliar ya kerugian. Kalau kita bandingkan secara year-on-year-nya ini turun ya, dari 21 turun ke 10 miliar, tapi kita harus bandingin ke kemarin ya, kuartal 4 nya. Nah kuartal 4 nya itu 74 miliar ya guys ya untuk kerugiannya. Jadi sebenarnya ini turun ya kalau kita bandingkan dengan kuartal per kuartalnya, ini turun ya, dari 74 miliar turun ke min 10 miliar ya, dari min 74 miliar turun ke 10 miliar ya. Jadi sebenarnya ada penurunan. Nah untuk ini ya MAGP ya. Nah kita lihat untuk EPS nya juga sama ya, ini turun ya. Kalau kita bandingkan secara year-to-year juga 2,3, ini turun ke 1,7 ya. Nah kita akan coba bandingkan ke kuartal 4 nya. Kuartal 4 nya tuh min 8 guys ya, min 8 turun ke 1,7. Sebenarnya ini udah lumayan ada perbaikan ya kalau kita bandingkan per kuartalnya ya. Cuma memang likuiditasnya yang kurang sehat guys, hampir 90%. Jadi sebenarnya ya nggak menarik ya. Cuma ini perusahaan ini ya, kayak ini plantation ya, ini kayak kemungkinan ini ya sawit juga ini ya kemungkinannya. Nah, sebenarnya udah turun ya, udah turun. Untuk kerugiannya ini PS aja di samin 1 ya, kalau kita di kuartal 4 nya ini 8, jadi udah turun berapa persen, banyak ya. Jadi lumayan ya turunnya, udah sekitar ini ya 70% ya. Untuk penurunan dari kerugiannya udah mulai turun, udah tertekan turun. Tinggal nanti kita lihat coba di kuartal kedua nanti udah cuan belum ya. Kalau udah cuan ya potensi itu dibuka suspennya ya, potensi ya sih guys, potensi. Cuma ini kalau kita lihat secara per kuartal ya, ini mulai turun ya, kerugian mulai turun. Tinggal nanti kita lihat di kuartal kedua. Nah harusnya udah nggak lama ya, mungkin di Juli mungkin ya, di Agustus mungkin ya nanti akan keluar. Kita lihat ya apakah di kuartal 2 nanti akan bagus, karena ini udah minnya udah 1,1 ya untuk IPS sendiri. Dan ini udah turun ya, dari sebelumnya 74, kerugian 74, ini udah turun ke 10 miliar. Tinggal kita lihat ya di kuartal kedua apakah ini udah jadi positif. Kalau positif ya nanti potensi turnaround tuh ada guys ya. Jadi ketika nanti dibuka open suspend kita udah data tuh, oh MAGP dulu tuh minus penghasilannya, dan nanti kalau kuartal 2 nanti udah cuan kan, kita udah data oh ini udah cuan kuartal 2 nya. Nah, kita lihat untuk cash flow. Nah cash flow nya sendiri dari kalau kita bandingkan secara year-to-year ini minus ya, minus 294, udah surplus ya ke 1,6 miliar ya. Ini per kuartal ini ya satunya. Nah kalau kita lihat untuk per kuartal sebelumnya ya, di 4 seperti apa. Nah ini 4-nya ini sangat tinggi ya, 13 miliar sebenarnya. Dan ini turun ya, sebenarnya untuk cash flow nya aja turun ya, dari 13 miliar ke 1,6 ya. Nggak tahu ini kemana uangnya, cuma ini turun banget ya. Oh, ini pembayaran kas kepada pemasok nih yang paling tinggi itu ya. Nah ini sekelas ya untuk fundamental MGP, ini project gocap ya. Jadi kita akan analisa emiten-emiten gocap secara fundamentalnya aja, apakah itu menarik apa belum menarik ya, apakah kita harus menghindari. Nah sebenarnya ini ya, ini masih suspend guys ya, jadi nggak suruh hindarin. Ini udah teman-teman nggak bisa beli juga. Dan nanti ada datanya kalau kita bandingkan sekarang kuartal per kuartal ya, kuartal per kuartal ini udah ada penurunan ya, dari kerugiannya udah pada penurunan. Cuma kalau kita lihat untuk cash flow nya juga nggak menarik ya, dari sebelumnya 13 miliar malah turun ke 1,6. Cuma ini nggak tahu kebuang di mana, kemungkinan ke ini ya paling gede ini pembayaran ke kas pemasok nih. Nah
Untuk segi pendapatan sebenarnya udah mulai tertekan ya kerugiannya. Dari sebelumnya itu ada 74 miliar minusnya di kuartal keempat atau tahunannya, dan ini udah mulai kurang di 10 miliar ya. Jadi tinggal kita lihat nanti di kuartal 2 seperti apa. Kalau nanti udah jadi positif, kemungkinan nanti dibuka, dan kita udah dikatakan sebelumnya ini. Nah, seperti itu ya kita penggunaannya. Nah, ini salah satu video pertama ya kita project Gocap ya. Jadi kita akan analisa emiten Gocap, seperti apa sih fundamentalnya, apakah nanti menarik kalau kita emiten itu udah di open, barangkali emiten itu udah suspend ya, atau mungkin emiten lagi dikunci Gocap, apakah menarik untuk kita cicil. Nah, seperti itu guys ya. Oke, kalau teman-teman ada request emiten Gocap yang mau dianalisa, silakan ditulis saja ya, biar saya juga nggak nyari-nyari emitennya. Dan ini saya screening aja tadi ya, cuma nyemot asal LGP dan seperti ini ya untuk fundamentalnya ya. Dan ini sebenarnya ya belum menarik juga kok guys, dan tanpa aku bilang kan temen juga nggak bisa, jadi aman lah. Masih suspend juga. Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Sampai ketemu ke video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.